Bab 2872. Bunuh dia. Saat mendengar ucapan Mile, Martius seketika tercengang. Pada detik berikutnya, ia menyipitkan matanya dan berkata, "Katakan sekali lagi." Mile tersenyum dan berkata, "Apa hubungannya denganmu?" Tangan kanan Martius menggenggam pedang dengan erat. Pedang tersebut bergetar dahsyat, kemudian momentum pedang yang mengerikan seketika menyelimuti Mile. Namun, Mile tampak sangat tenang. Pada saat ini, Frena tiba-tiba berkata, "Martius." Martius melihat Frena dan berkata, "Dia menghinaku." Frena berkata, "Martius, ia adalah temanku dan ia hanya menanyakan beberapa pertanyaan padaku. Apakah itu keterlaluan?" Martius menatap Frena dan berkata, "Dia adalah temanmu. Lalu, siapakah aku bagimu?" Saat mendengar ucapannya, Frena mengerutkan kening. Ekspresi Martius tampak dingin. Ia berkata, "Frena, aku bukan tidak menghargaimu. Tapi, ia menghinaku, sama artinya dengan menghina keluarga Lone." Mile tiba-tiba berkata, "Saudara Martius, apakah kamu tidak menyukaiku karena aku memiliki hubungan dekat dengan Nona Frena, lalu kamu menjadikanku sebagai sasaran?" Saat mendengar ucapannya, Martius tercengang. Ia kemudian marah besar dan berkata, "Apa yang sedang kamu katakan? Kamu?" Mile mengedipkan mata dan berkata, "Apakah kamu panik karena ucapanku benar?" Martius tiba-tiba mengeluarkan pedang dan mengarahkannya pada Mile. Ia berekspresi muram dan berkata, "Aku memberi tantangan. Tantangan hidup dan mati." Mile menghela napas dan berkata, "Saudara Martius, aku dan Nona Frena hanyalah teman, kamu tidak perlu cemburu." Selesai berbicara, ia melihat Frena dan berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, meskipun aku adalah penggemar Nona Frena, kamu seharusnya merasa bahagia. Nona Frena sangat unggul, bukankah ia sangat wajar digemari banyak orang?" Saat mendengar ucapan Mile, Frena hanya melihatnya dan tidak berbicara. Namun, ekspresi Martius tampak semakin buruk. Ia berkata, "Aku memberi tantangan kepadamu. Kamu." Mile tiba-tiba memotong ucapan Martius. Ia berkata, "Menurutku, tantangan tidak bermakna seperti ini sangat tidak menarik." Sambil berbicara, ia melihat Frena dan berkata, "Maaf, Nona Frena. Aku tidak menyangka aku akan menimbulkan masalah bagimu. Bagaimana jika aku pergi saja?" Frena berekspresi tenang dan berkata, "Mengapa kamu ingin pergi? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun." Sambil berbicara, ia melihat Martius dan berkata, "Martius, Tuan Muda Ye adalah temanku. Selain itu, aku yang membawanya ke sini. Jika kamu tidak senang melihatnya, lampiaskan ketidaksenanganmu padaku." Selesai berbicara, ia melihat Mile dan berkata, "Ayo, kita pergi." Mile ragu-ragu sejenak, kemudian mengangguk dan berkata, "Baik." Selesai berbicara, dua orang tersebut berjalan menuju istana kaisar yang jauh. Fendi melihat kepergian Mile sambil memujinya dari dalam hati. Ia berkata, "Sungguh hebat." Di samping itu, ekspresi Martius tampak sangat buruk. Ia masih merasa bingung sampai saat ini. Apa yang terjadi? Di kejauhan, Frena membawa Mile menuju istana kaisar. Frena melihat Mile dan berkata, "Maaf." Mile tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu meminta maaf?" Frena berkata dengan suara kecil, "Aku tidak menyangka ia akan menjadikanmu sebagai sasaran." Mile menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ia berkata, "Aku tidak marah." Frena melihat Mile dan berkata, "Mengapa?" Mile tersenyum dan berkata, "Ia menjadikanku sebagai sasaran karena ia merasa hubungan kita tidak biasa. Menurutku, seorang pria merasa cemburu adalah suatu hal yang sangat wajar. Jangan marah, Nona Frena."
Ia bertindak seperti itu mungkin karena ia terlalu menyukaimu, ia tidak ingin melihat lawan jenis berada di dekatmu. Tentu saja, tindakannya itu tidak benar. Kamu adalah nona yang unggul, kamu pasti digemari oleh beberapa pria. Frena menghela napas dan berkata, ia menjadikanmu sebagai sasaran, tetapi kamu masih membelanya. Mile tersenyum dan berkata, aku tidak membelanya, aku hanya tidak ingin kamu merasa kesulitan. Frena melihat Mile dan berkata, maksudmu? Mile tersenyum dan berkata, jika tebakanku tidak salah, keluarga Lone dan klan Si memiliki hubungan yang baik. Selain itu, orang tua dari kalian berdua berniat untuk menjodohkan kalian, bukan? Frena mengangguk. Mile berkata, oleh karena itu, meskipun kamu tidak terlalu menyukai Tuan Muda Martius, kamu tetap harus menjaga martabat kedua klan, bukan? Frena menatap Mile tanpa berbicara. Mile berkata, klan Si adalah klan besar di dunia saat ini, orang lain tentu tidak memahami masalah internal. Sedangkan kamu adalah seorang wanita, seberapa sulit untuk hidup di klan seperti ini dan mencapai kedudukanmu saat ini? Frena tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, kamu adalah orang yang sangat baik dan berbaik hati. Tapi, di kota tandus kuno yang kejam, terlalu baik hati bukanlah suatu hal yang baik. Selesai berbicara, ia melihat ke kejauhan dan berkata, kita sudah tiba. Istana Kaisar. Setelah mereka memasuki Istana Kaisar, mereka melihat 3 orang yang telah berkumpul di dalam istana. 2 pria dan 1 wanita. 3 orang tersebut duduk berjauhan, terlihat jelas bahwa mereka tidak terlalu akrab. Namun, saat melihat Frena, 3 orang tersebut menganggukkan kepala dan menyapanya. Frena berjalan ke depan 3 orang itu. Ia melihat mereka dan berkata sambil tersenyum, Saudara Farley, Saudara Liber, Saudari Monica, kita telah lama tidak bertemu. Monica Wenre tersenyum dan berkata, Frena, ayo duduk di sini. Frena tersenyum, kemudian berjalan ke samping Monica dan duduk. Namun, ia tiba-tiba mengingat sesuatu. Ia melihat Mile dan berkata sambil tersenyum, izinkan aku memperkenalkan seseorang kepada kalian. Dia adalah saudara Mile, dari kota Guanxuan. Saat mendengar ucapannya, Monica melihat Mile. Ia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye sangat populer belakangan ini. Jelas terlihat bahwa mereka telah mengetahui masalah penguasa tiada batas membantu kota Xuancheng untuk menaklukkan klan Xiao. Kini, anggota dari 9 klan besar diperintahkan dengan tegas untuk jangan mengganggu kota Guanxuan. Kamu adalah Mile dari Akademi Guanxuan. Tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu istana. Mile berbalik badan dan ia melihat bahwa orang yang berbicara itu adalah Martius. Mile tersenyum dan berkata, benar. Martius menatap Mile tanpa berbicara. Mile tersenyum, kemudian duduk di samping Frena. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi Martius seketika menjadi semakin muram. Monica melihat Martius sambil tersenyum tipis, lalu berkata, Saudara Martius, kamu tampak tidak senang. Martius tidak berekspresi, ia berjalan ke samping, lalu duduk dan memejamkan kedua matanya. Monica tersenyum, lalu melihat Mile dan berkata, Tuan Muda Ye, apakah kamu juga merupakan kultivator pedang? Mile tersenyum dan berkata, benar. Monica mengedipkan mata, lalu berkata, Saudara Martinus juga merupakan kultivator pedang. Mile melihat Martius, lalu tersenyum dan berkata, apa yang ingin Nona Monica katakan? Monica berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Ye, kamu adalah kultivator pedang dari wilayah lain, sedangkan Saudara Martius adalah kultivator pedang dari tandus kuno. Apakah kalian bersedia untuk bertanding? Saat mendengar ucapannya, Frena mengerutkan kening.
Monica ingin mencari masalah. Saat ini, Martius tiba-tiba membuka kedua matanya dan berkata, "Aku bersedia setiap saat." Monica segera melihat Mile. Ia tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan Tuan Muda Ye?" Mile melihat Monica dan berkata sambil tersenyum, "Nona Monica, ini adalah pertama kalinya kita bertemu, bukan?" Monica mengangguk dan berkata, "Benar." Mile tersenyum dan berkata, "Ini adalah pertama kali kita bertemu, lalu mengapa Nona Monica menjadikanku sebagai sasaran?" "Aku tidak pernah menyinggung Nona, bukan?" Monica seketika berkata dengan rasa bersalah, "Tuan Muda Ye salah paham. Aku hanya ingin melihat pertarungan antara kultivator pedang. Aku tidak bermaksud untuk menjadikan Tuan Muda Ye sebagai sasaran. Tentu saja, jika Tuan Muda Ye keberatan, aku akan meminta maaf." "Maaf." Frena tiba-tiba berkata, "Nona Monica memiliki kontrak pernikahan dengan Joseph, calon kepala keluarga klan Xiao." "Klan Xiao?" Mile tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Ternyata seperti itu." Selesai berbicara, ia segera menghampiri Monica, kemudian membungkuk dan melihat wajahnya yang cantik. Ia berkata, "Klan Xiao hampir dimusnahkan, apakah klan Wenre ingin mencobanya?" Suaranya tidak keras, tetapi terdengar oleh semua orang yang hadir di sana. Suhu di tempat tersebut seketika mencapai suhu terendah. Senyuman di wajah Monica seketika menghilang dan ia menatap Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Nona Monica boleh mencoba untuk menganggukkan kepala jika tidak percaya." Monica menatap Mile tanpa berbicara, ia tentu juga tidak berani mengangguk. Senyuman Mile tiba-tiba menghilang, ia membungkuk dan mendekati telinga Monica, lalu berkata, "Jangan berpura-pura polos di depanku, aku tidak akan terpengaruh. Apakah kamu mengerti?" Pada saat ini, Martius tiba-tiba memukul meja dan berdiri. Ia berkata, "Mile, jangan bertindak sesuka hati karena penguasa tiada batas mendukungmu. Ini adalah tandus kuno, kamu." Mile tiba-tiba berbalik badan. Pada saat berbalik badan, ia telah menghilang. Ekspresi Martius seketika berubah drastis. Tepat ketika ia hendak mengeluarkan pedang, sebilah pedang telah menusuk pertengahan alisnya. Puff! Cairan darah tertembak keluar dari belakang kepala Martius. Martius tercengang. Tidak hanya Martius, semua orang yang hadir di sana juga tercengang. Mile berekspresi tenang saat melihat Martius dengan pedang yang tertancap di dahinya. Ia berkata, "Apakah aku terlalu menghargaimu?" Martius menatap Mile dengan rasa kaget. Ia berkata, "Kamu." Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan Martius. Bayangan tersebut berangsur-angsur menjadi nyata. Ia merupakan seorang tetua berjubah hitam yang memegang pedang. Mile memandang tetua berjubah hitam itu. Tetua berjubah hitam membuat gerakan hormat dengan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Muda Ye, mohon untuk berbelas kasihan." Mile tidak berekspresi. Ia berkata, "Martius dari keluarga Lone berulang kali menantangku, mengapa aku harus berbelas kasihan padanya? Kamu seharusnya memberi penjelasan padaku, bukan?" Ekspresi tetua berjubah hitam tampak buruk. Ia berkata, "Tuan Muda Ye, keluarga Lone tidak memiliki niat buruk terhadap Tuan Muda Ye. Kami..." Mile melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan membicarakan hal-hal yang tidak terbukti, tunjukkan yang nyata." "Nyata?" Tetua berjubah hitam tercengang, kemudian merentangkan telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan melayang ke depan Mile. Cincin penyimpanan tersebut berisi 5 raja kristal. 5. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapakah aku bagimu?" Tetua berjubah hitam ragu-ragu sejenak, kemudian merentangkan telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan melayang ke depan Mile. Cincin penyimpanan tersebut juga berisi 5 raja kristal.
Miley menyimpan 2 cincin penyimpanan itu. Tepat ketika ia hendak berbicara, Martius tiba-tiba berkata dengan marah, "Tidak adil. Miley, kamu menyerangku secara diam-diam. Kalau kamu berani, ayo bertarung secara adil." Semua orang terdiam. Miley melihat Martius sekilas, kemudian menatap tetua berjubah hitam dan berkata, "Setelah kembali, beritahu ketua klan kalian untuk melahirkan anak lagi. Menurutku, anaknya saat ini tidak lagi berguna." Tetua berjubah hitam melihat Miley sekilas, lalu berkata, "Dia bukanlah calon kepala keluarga klan Xiao. Kali ini, kami hanya mengizinkan ia keluar untuk menambah wawasan. Kami tidak menyangka ia akan mempermalukan diri di depan Tuan Muda Ye. Sampai jumpa, Tuan Muda Ye." Selesai berbicara, ia berbalik badan dan meraih pundak Martius. Tepat ketika ia hendak membawa Martius pergi, Martius tiba-tiba berkata dengan marah, "Aku tidak puas. Miley, bertarunglah denganku jika kamu berani. Kamu tidak menaati aturan bela diri dan menyerangku secara diam-diam." Tetua berjubah hitam sangat marah hingga tubuhnya gemetaran. Ia berkata, "Tuan Muda Ye, bunuh dia saja. Aku tidak peduli lagi." Selesai berbicara, ia melihat Miley dan bertanya, "Bolehkah kamu mengembalikan Raja Kristal kepadaku?" Miley terdiam. Bersambung.